Kemudian poin yang sangat penting dalam pembahasan kaidah bahwa adat kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum adalah bahwa tidak semua adat bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, adat bisa dijadikan sebagai standar hukum, adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ketika adat sudah bertentangan dengan syariat, maka tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Makanya Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak boleh dilangkai. Ya, Islam itu harus dijadikan yang tertinggi. Karena Islam ini aturannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha bijaksana. Adapun kebiasaan masyarakat, ini aturannya siapa? Aturannya manusia, sehingga harus di bawah aturan Islam. Makanya adat kebiasaan masyarakat apabila bertentangan dengan nilai-nilai Islam, harus apa? Harus dihilangkan. Ya, karena kita harus lebih mendahulukan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada aturan masyarakat atau aturan makhluk. Contohnya adat yang tidak bertentangan dengan masyarakat, ya. Setelah salaman, ya, seringkali kita menaruh tangan di mana? Di dada. Ini adat kebiasaan yang tidak ada pertentangannya dengan syariat ini. Tidak menyelisih syariat sama sekali. Kita salaman, kemudian kita taruh tangan tersebut di dada kita. Misalnya adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan tuntunan syariat adalah di adat Jawa memakai belangkon. Ya. Memakai belangkon tidak ada pertentangannya dengan nilai syariat. Seperti misalnya memakai pakaian batik. Ya. Memakai baju batik dengan model-modelnya, ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau batiknya ada gambar makhluk bernyawa,nya boleh tidak? Tidak boleh. Karena di situ ada unsur bertentangan dengan syariat. Syariat tidak membolehkan kita menggunakan gambar makhluk yang bernyawa. Sehingga kalau kita ingin memilih pakaian-pakaian batik, ya, maka pilihlah batik yang tidak ada gambar makhluk bernyawanya. Contohnya lagi misalnya menggunakan songkok yang dinamakan songkok nasional. Tidak ada pertentangannya dengan syariat. Memakai surban, memakai imamah, ini juga tidak bertentangan dengan syariat. Apabila bertentangan dengan syariat, maka harus kita tinggalkan. Seperti misalnya walimah dengan musik. Walimah pernikahan, ya, kebiasaan masyarakat di Indonesia ada musiknya. Ini tidak bisa dianggap baik dalam syariat. Karena musik diharamkan. Misalnya lagi memajang kedua mempelai untuk umum. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan memajang, ya, mempelai wanita dengan jamaah wanitanya. Mempelai laki-laki dengan jamaah laki-lakinya. Ya, ini yang diperbolehkan. Contohnya, ya, adanya jeda antara salat tarawih dengan salat witir. Ini ada unsur yang tidak sesuai dengan nilai syariat. Unsur apa? Mengubah cara ibadah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada jeda antara salat tarawih dengan witirnya. Kalau dijeda dengan misalnya kajian, nasihat, ini malah tidak sesuai dengan tuntunan. Ini menjadi kebiasaan. Maka kebiasaan yang seperti ini yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya, harusnya ditinggalkan. Syarat yang kedua, tidak ada perkataan yang membatalkannya. Tidak ada perkataan yang menafikannya. Saya contohkan misalnya, kebiasaan masyarakat kalau bekerja selama sehari itu ada jam istirahatnya. Benar tidak ini? Jam istirahatnya misalnya 2 jam. Kalau ini bertentangan dengan perkataan,
maka adat ini harus ditinggalkan. Misalnya, saya ingin kamu bekerja di tempat saya, tapi jam istirahatnya cuma setengah jam. Maka kalau dia menyetujui, maka kebiasaan yang tadi harus dia tinggalkan. Oh, berarti kalau kerja di sini, karena dia sudah mengatakan seperti itu, maka istirahatnya setengah jam saja. Kalau bekerja di tempat lain, tanpa ada kata-kata itu, saya ingin kamu bekerja di tempat saya dengan upah 100.000 dalam sehari, misalnya, ya. Maka dengan otomatis 2 jam itu istirahat. Kalau dia tidak dikatakan, karena itu adat kebiasaan masyarakat. Kalau bukan, ya, kalau misalnya adat kebiasaan masyarakatnya demikian, kemudian ada kata-kata yang menafikannya, maka yang diambil kata-katanya. Ya, adatnya tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Misalnya ada kebiasaan di masyarakat, orang bekerja upahnya sehari 100.000. Kemudian orang tersebut miskin, ya, orang yang ingin mengambil pekerja tersebut misalnya miskin. Dia mengatakan kepada pekerjanya, mohon maaf, saya ingin menyewamu dalam sehari untuk pekerjaan ini. Tapi saya tidak punya banyak uang. Saya hanya bisa memberikan 50.000 misalnya. Maka itulah yang dia bisa berikan, ya. Dan si pekerja kalau sudah menyetujui seperti ini tidak punya hak untuk meminta lebih. Kalau tidak ada perkataan seperti itu sama sekali, maka wajarnya 100.000. Seperti misalnya, ya, kebiasaan orang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan, ya, rumah tangga yang besar, misalnya sofa atau ranjang. Ini biasanya ketika beli, ya, maka akan diantarkan oleh penjual. Benar tidak seperti ini? Kalau kita mau beli perabot rumah tangga yang besar-besar, itu secara otomatis penjual nanti yang menyampaikan sampai rumah. Tidak usah kita mengatakan nanti disampaikan ke rumah saya, ya. Tidak usah. Karena kebiasaan masyarakat seperti itu. Tapi kalau misalnya penjualnya mengatakan, mohon maaf, mobilnya lagi rusak, nanti diambil sendiri, ya. Dan pembeli mengatakan iya. Maka perkataan ini membatalkan adatnya atau kebiasaan itu. Sehingga penjual tidak bisa dituntut untuk menyampaikan barang tersebut kepada rumah pembelinya. Taib. Syarat yang ketiga, adat tersebut berlaku ketika perkataan diucapkan. Adat tersebut berlaku ketika perkataan diucapkan. Kalau ada orang yang mengatakan, saya hutang kepada si Ibrahim sebanyak 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Kemudian misalnya tahun depan ada redenominasi, pembuangan angka, pembuangan nol. Ya, misalnya yang 10.000 itu menjadi 10. Maka kata-kata saya berhutang 10.000 kepada Ibrahim, itu maksudnya adalah 10.000 sebelum adanya penghilangan 3 nol. Tidak boleh setelah penghilangan 3 nol kemudian tetap mengatakan itu kan hutangnya 10.000 kata-katanya. Karena apa? Adat tersebut tidak berlaku ketika diucapkan. Bisa difahami nggak ini? Tahun ini 10.000, ya seperti yang kita tahu. Misalnya tahun depan, ya pemerintah mengharuskan atau memberlakukan pembuangan 3 nol yang 10.000 jadi 10, maka kata-kata yang diucapkan oleh orang yang mengatakan saya hutang 10.000 pada tahun itu maksudnya adalah 10, bukan 10.000 lagi. Karena adat kebiasaan ketika perkataan itu diucapkan 10.000 itu 10.000 dengan 3 nol yang dihilangkan. Taib. Kata-kata sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati.
ambillah sunnah-sunnahku. Yang dimaksud oleh Rasulullah di zaman tersebut adalah tuntunanku. Tapi adat kebiasaan masyarakat saat ini ketika mendengar kata sunnah, apa yang mereka fahami? Sesuatu yang bisa ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan, ada pahalanya. Adat kebiasaan masyarakat saat ini seperti ini. Tidak boleh kita pakai adat ini untuk memahami hadis itu. Karena maksud Rasulullah SAW dengan sunnah di situ adalah tuntunan beliau. Dan tuntunan beliau bisa mencakup sesuatu yang wajib, bisa mencakup sesuatu yang sunnah. Ya. Contohnya lagi misalnya fi sabilillah. Di dalam ayat termasuk di antara mereka yang berhak mendapatkan zakat siapa? Fi sabilillah. Yang dimaksud fi sabilillah dalam ayat adalah mujahidun. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ambil adat sekarang untuk memaknai ayat itu. Fisabilillah di zaman ini banyak difahami. Maksudnya adalah semua ibadah yang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Para ulama bisa dimasukkan ke ayat itu. Ya. Mereka yang berkhidmah kepada masjid bisa dimasukkan ke ayat itu. Ya. Ini tidak demikian. Kita memahami ayat sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah dalam ayat adalah yang dimaksud adalah mujahidun fi sabilillah. Iya. Ini termasuk di antara syarat penggunaan adat. Adatnya berlaku di waktu diucapkan perkataan itu. Kemudian syarat yang keempat, adat tersebut berlaku umum di masyarakat. Adat tersebut berlaku umum di masyarakat sehingga semua masyarakat tahu. Kalau yang tahu hanya sebagian saja, maka adat ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau standar hukum. Seperti misalnya uang. Kalau ada orang di Indonesia mengatakan, saya beli ya dengan 10.000. Maksudnya apa? 10.000 rupiah. Tidak boleh penjual mengatakan, kamu kan bilang 10.000. 10.000 ini bisa 10.000 dolar. Saya menjualnya dengan 10.000 dolar. Karena apa? Karena yang berjual beli di Indonesia dengan uang dolar itu sedikit. Ini bukan adat kebiasaan masyarakat. Adatnya pakai rupiah. Ya, maka itulah yang menjadi standar hukum. Kalau ada orang bekerja di pabrik, maka standarnya apa? UMR. Standar gajinya UMR. Ini standarnya. Memang masyarakat umum seperti itu berlaku di masyarakat umum. Seperti misalnya adanya hari libur dalam sepekan. Kalau antum mengatakan kerja di tempatku saya gaji 1 bulannya 3 juta. Tanpa menyebutkan hari libur, maka kebiasaan masyarakat ada hari libur. 1 hari misalnya dalam 1 pekan. Maka tanpa ada akad itu, pekerja berhak menuntut haknya untuk mendapatkan hari libur tersebut. Taib. Inilah syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah adat ya, yang bisa dijadikan sebagai standar hukum. Syaratnya ada 4. Yang pertama, tidak menyelisih syariat. Yang kedua, berlaku umum. Yang ketiga, tidak ada perkataan yang menyelisihinya. Dan yang keempat, adat tersebut masih berlaku ketika perkataan tersebut diucapkan.